ada sesuatu yang hilang dari konsep anak koki doha moral dia. Kan ini kan WHO-nya kan? Betul, tidak bisa menghembuskan udara ya, Pak Bupati ya. Nggak bisa. Ketika ini kita pakai, ada juga yang komentar, masa ulos dipakai di masker di mulut? Nah, itu gimana tuh Pak Bupati? Halo sahabat, jumpa lagi dengan Abraham Silaban. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan. Horas, apa kabar Pak Bupati? Horas, Bram. Ya, sehat Pak Bupati. Gimana di sana? Sehat semua. Kemarin kita 2 hari yang lalu hasil tracking dari yang positif pertama yang sebulan lalu, 2 hari lalu ada keluar swab dari Rumah Sakit USU dinyatakan positif. Jadi OTG. Kalau tanpa gejala ya? Tanpa gejala. Dua-duanya itu petugas puskesmas. Jadi dia masih menerima pasien dan juga mengunjungi pasien sehingga harus kita tracking. Jadi kemarin kita tracing sampai ada 56 orang. Bertambah juga terus ada yang mengaku pernah kontak. Tapi semua anonda. 56 itu sudah di rapid test semua, Pak? Sudah di rapid test. Nah, tinggal yang 2 orang ini kita sekarang masukkan di ruang isolasi. Terus sudah kita ambil swabnya lagi, kita kirim ke USU. Ada juga tambahan lagi memang 2 orang reaktif, kemudian kita swab dan kita kirim ke Rumah Sakit USU. Tadi malam sudah saya instruksikan agar dibangun lagi khusus pasien yang ada reaktif ya, untuk ibu hamil. Kita siapkan 1 ruang khusus dibangun. Mudah-mudahan 2-3 hari ini bisa selesai. Ya. Ini sampai bisa pada akhirnya ketahuan seperti apa Pak Bupati? Jadi ketahuannya itu kan ketika masuk rumah sakit, yang positif pertama. Betul. Masuk rumah sakit, dia rupanya sudah pernah rumah sakit Medan, kemudian rumah sakit ke Dairi, kemana gitu kan. Kemudian masuk rumah sakit Tarutung, kemudian kita tes reaktif, kita swab, kita kirim ke Medan, dikirim ke Medan, Medan kirim ke Jakarta toh. Ketika itu rumah sakit USU belum mandiri, di sana 14 hari lebih baru datang. Rentang waktu itu rumah sakit USU sudah bisa mandiri, swab lagi oleh rumah sakit Pringan di Medan karena di situ kita rujuk. 3-4 hari kemudian keluar hasilnya itu negatif. Dari Jakarta itu menjadi patokan kita. Tracing lah semua kontaknya, ketemulah yang 2 orang itu tadi, 2 orang yang bidan itu. Dan dua-duanya ini benar-benar tanpa gejala? Tanpa gejala, itu yang sangat berbahaya. Petugas puskesmas, petugas medis yang bekerja sebagai bidan sehari-harinya Pak Bupati? Iya, sebagai bidan sehari-hari. Ini sangat mengkhawatirkan tentu saja Pak Bupati, utamanya buat ibu-ibu yang sedang dalam kondisi kehamilan yang pernah ditangani oleh penderita COVID ini berarti. Betul. Jadi memang tidak mengaku bahwa dia ada kontak dengan kemana-mana karena isolasi mandiri. Tapi setelah kita jelaskan lagi, akhirnya mulai dia bilang bahwa dia pernah menerima pasien ABCD. Tapi kemudian ada juga yang datang sendiri ke Rumah Sakit Tarutung, bilang bahwa saya pernah dikontak dengan si bidan katanya. Nah, rapid semua. Dan puji Tuhan sampai sekarang dari 56, mungkin hari ini ada tambah lagi itu, semua masih non-reaktif sebenarnya. Oke, jadi total berapa yang positif COVID di Tarutung ataupun di wilayah jurisdiksi Anda di Tapanuli Utara, Pak Bupati? 3 orang. 3 orang? 3 orang. 1 sudah sembuh, 2 sekarang diisolasi. Berbicara soal kesiapan fasilitas rumah sakit seperti apa, Pak Bupati? Kalau berbicara soal RSUD Tarutung, Anda sebutkan tadi ada ruang isolasinya. Di sana seperti apa kondisinya? Ya, awalnya memang Rumah Sakit Tarutung itu kan untuk pasien-pasien yang umum. Ya. Betul. Kemudian setelah pandemi kita coba cari lokasi, kita mau bangun lokasi untuk COVID-19, banyak penolakan warga. Akhirnya saya putuskan, saya cek Rumah Sakit Tarutung, ternyata masih banyak fasilitas di sana, masih banyak tanah kosong. Ya udah kita putuskan di Rumah Sakit Tarutung itu kita bangun baru ruang isolasi. Sekarang ada sudah 7 ruangan yang bagus ya, sesuai SOP. Dan sudah ready untuk digunakan. Dan kemarin kita dapat dari donatur banyak sekali ventilator. Ada dari Kementerian Kesehatan dan 7 kemarin ada dari somasi lain dari Jakarta, ada 7 ventilator memompa nafas itu. Dan itu sekarang lagi dipasang semua. Tinggal alat kita yang sekarang ini itu kalau ada itu bisa alat habis di swab langsung masuk laboratorium, kemudian bisa keluar hasil. Jadi laboratorium mendeteksi apakah si pasien itu positif apa tidak. Biar cepat ya hasilnya itu diketahui ya, Pak Bupati. Memang di situ selalu kendalanya. Betul. Kalau kirim ke Medan kita kan 7 jam.
8 betul. jam. Belum lagi resiko di jalan, Betul. padahal suhunya itu kan harus di bawah 20 derajat. Oke. Jadi resiko kegagalan dalam hal mendeteksi di rumah sakit itu kan besar kemungkinan gagal ya. Oke. Nah, cuman laboratorium itu yang kita inginkan sekarang. Saya sudah surati Menteri Kesehatan. Kalau kita mau jadi rumah sakit mandiri, kita kan rujukan. Kabupaten kota ini rujukan. Untuk kesadaran masyarakat seperti apa, Pak Bupati? Tadi disebutkan ada sempat penolakan dari masyarakat untuk pasien COVID dirawat di sana. Ya, jadi memang ada kekhawatiran yang berlebihan juga. Ada pemahaman yang tidak tepat dari masyarakat. Pemikirannya kali kalau COVID ini, kalau sudah ada positif, bisa menularkan dalam jarak 500 meter, 1 kilo. Sehingga penolakan itu, jadi akhirnya daripada kita bentrok dalam tanda kutip kepada masyarakat, ya kita gunakan saja lahan rumah sakit aja, kita fokuskan di situ. Jadi sekarang kita bagi 2 rumah sakit itu, sebelah kiri untuk COVID, sebelah kanan itu umum. Untuk upaya memastikan bahwa physical distancing, jaga jarak, dan protokol kesehatan dijalankan, seperti apa Pak Bub? Tepatnya di sana, kan kita tahu bahwa di Sumatera Utara ini kan tidak diberlakukan apa yang disebut dengan PSBB misalnya. Kan kita tahu bahwa karakter masyarakat Tarutung berbeda dong dengan karakter kota Medan. Ini yang paling rawan kan di Sumatera Utara. Kalau di Jakarta jauh lagi perbandingannya, karena masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan yang basisnya mata pencariannya adalah petani begitu. Seperti apa upaya Pak Bupati untuk memastikan masyarakat juga bekerja di sana dan juga ada protokol kesehatan yang harus diikuti? Saya selalu libatkan Muspida, artinya Forkopimda, ajak Kapolres, ajak Dandim, ajak Kajari, Ketua PN, tokoh-tokoh masyarakat untuk memutuskan apa yang harus kita kerjakan. Dari situlah kita awali semua sosialisasi. Ketika kita umumkan tanggal 16 Maret, Utara ini bencana COVID-19, kemudian kita langsung dirikan besoknya posko-posko di perbatasan. Semua wajib harus diperiksa yang keluar masuk Tapan Utara. Kemudian di desa-desa, semua kita instruksikan kepala desa untuk juga membuat posko-posko di desa untuk memeriksa yang keluar masuk. Awalnya tantangan banyak, ya kan? Biasalah di tempat kita ini, wah jago-jagoan katanya kan. Iya, itu biasa itu. Sehat ini kau periksa-periksa gitu. Seiring dengan berkembangnya korban secara nasional di Medan, segala macam, mungkin mereka dengar di media, dari situ mulai muncul kesadaran. Tapi di sisi lain itu tadi muncul kekhawatiran yang berlebihan juga. Nah, memang namanya masyarakat, pas dilihatnya mobil polisi, mobil Satpol PP, mobil bupati pakai masker. Nah, begitu sudah aman, ya udah maskernya digantung-gantung begini dia, ya kan? Setelah 2 hari yang lalu itu ada positif lagi, tadi malam kita rapat, akhirnya kita akan pertegas lagi, bahkan sampai akan kita buat sanksi-sanksi sosial apabila melanggar physical distancing, dan juga pasar-pasar. Kan pasar ini nggak bisa kita tutup ini. Betul, itu dipajak itu paling ramai itu biasa itu Pak Bub. Ya, kalau kita tutup dari mana pula ini makan warga kan nggak? Betul. Mungkin kita ngirim ke rumahnya belanja mereka, karena di sini juga belum ada banyak online itu kan, Gojek online banyak, belum menyentuh sampai ke desa-desa. Tetap pasar kita buka, cuman di pasar itu kita siapkanlah portable cuci tangan, wastafel, hand sanitizer juga. Kemudian masker sudah kita bagi, bahkan mungkin 2 per warga itu sudah kita kasih itu ya. Nah, gereja memang sudah tutup, tidak ada yang buka lagi. Masjid juga, pesta-pesta juga sudah kita tiadakan, tidak ada lagi pesta-pesta pertemuan dan lain sebagainya. Dan memang jadi imbasnya kemana-mana juga. Tapi dengan pesta kan ini agak sulit ini Pak Bupati, kan biasa orang Batak ini kalau nggak ada pesta itu, aduh rasanya gimana ya, kayak makan sayur tanpa garam biasanya kayak gitu Pak Bupati. Jadi banyak pesta sekarang yang ditunda. Awal kita tetapkan ini menjadi bencana, ada yang sudah sebar undangan, ada yang sudah martupol, marhori ding-ding, semua tunda memang. Pada protes nggak sama Pak Bupati itu? Ada juga protes, ada juga yang kita bubarkan. Jadi baru 1,5 jam pesta kita bubarkan, ada juga, tapi tidak sampailah bentrok yang tidak kita inginkan. Semua masih dalam kepatuhan semua. Dan sampai sekarang memang pesta itu semua tidak ada lagi. Nah, kemarin tokoh-tokoh agama datang ke saya mengajukan untuk bagaimana kalau physical distancing itu di gereja, di masjid, apalagi besok kan Idul Fitri ini. Betul. Tadi malam kita panggil, habis kita rapat Muspida menyikapi yang 2 positif ini. Kita panggil lagi para tokoh agama, duduk bersama, dan kita sepakati, kita tunda dulu kegiatan ibadah itu sampai tanggal 29 sesuai ketetapan nasional. Sekolah-sekolah semua kita tutup.
tutup. Sekolah sekarang itu sistemnya guru-guru Tugas itu ya? tugas antar ke sekolah-sekolah. Karena sih kan internet belum semua. Iya, Paling itu ada di kendalanya kota ya. kan. Nah, ya paling di Borong-Borong, di Tarutung. Tapi kalau udah masuk ke desaan itu kan udah nggak ada internet. Maka guru kita perintahkan bikin tugas antar ke rumah masing-masing. Bikin kelompok. Di sudut-sudut desa itu harus pakai motor trail kayak Pak Bupati nggak itu nanti guru-gurunya ngasih tugas? Mungkin sepeda motor biasa kali ya. Karena motor trail itu kan keahlian khusus. Kalian khusus. Jadi kan trail itu kan khususnya kan untuk trek-trek yang jalan yang baru kita buka. Betul, Jalan yang Tuan. jalan setapak yang kita buka, saya tinjau ke lapangan, ya naik sepeda motor trail. Karena kalau naik motor biasa ya nggak kuat dia tuh. Karena bebatuan kiri kanan jurang dan lumpur yang sangat berbahaya dan ketinggian. Nah, pas saya itu kan ada yang 35 nih, seperti ini toh. 35 derajat. Bayangkan saya harus ngegas dari bawah itu dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau sepeda motornya nggak kuat di tengah-tengah. Bisa kebalik ya? Kebalik. Dan itu memang sering kita alami. Tapi karena niat Pram ingin melihat warga kita di dusun, memberikan semangat kepada mereka. Ya puji Tuhan saya tidak pernah kecelakaan sampai parah atau apa. Kalau jatuh itu biasalah. Tapi resikonya itu tadi kiri kanan jurang. Bila slip dikit aja kita masuk jurang, tahu sendiri tempat kita ini. Jurangnya itu bukan 5 meter, 10 meter, 30 meter di bawah. Kalau udah jatuh di bawah. Terjal dan dalam ya Pak Bub? Ya, dapatnya itu mungkin dari Tapteng, karena di bawah sungai. Waduh, ya, itu tantangan sendiri ya Pak Bub ya. Berbicara soal sektor pariwisata, pastilah tidak lepas dengan Danau Toba. Di sana beberapa spot pemandangannya kan ada di wilayah Otorita Sanda atau di Tapanuli Utara. Belum lagi kita bicara spot-spot lainnya, Siatas Barita, Salib Kasih, kemudian juga pemandian air soda, air hangat Sipoholon. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang memang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Namun belakangan ini pasti terdampak. Saya nggak tahu seperti apa dampaknya. Barangkali Pak Bupati bisa jelaskan. Kan semua tempat-tempat wisata kita tutup ya. Hotel juga sudah tidak ada lagi yang ada banyak yang tidak menerima tamu, ada juga yang mau menerima tamu. Tapi kan karena kita sudah tetapkan di Taput ini, kalau pendatang dari zona merah atau dari mana kita isolasi mandiri dulu atau apa. Jadi memang sepi semua. Salib Kasih kita tutup, Kuta Ginjang kita tutup, Muara kita tutup, tempat-tempat wisata dari sektor pariwisata. PAD kita untuk tahun depan itu hampir kita nolkan saja. Bisa menjadi bahan diskusi buat kita. Kalau mau Tapanuli Raya ini para wisatanya lebih hebat dari negara manapun, bahkan Bali sekalipun, mana kita menyambungkan Danau Toba itu dengan pantai, dengan Tapanuli Tengah. Artinya bosan di Danau Toba dengan naik tol ke Tapteng, itu kan kalau tarik lurus dia itu hanya 60 kilo. Jadi 30 menit nyampe kan. Di bosan Toba langsung ke Tapteng berjemur, kemudian siapkan kapal cepat masuk ke Pulau Nias. Nias itu dengan kapal cepat 10 menit nyampe. Sana kan ombak terbesar di dunia. Betul. Jadi segitiga emas ini kalau dibangun oleh pemerintah pusat, saya pikir para wisata itu betul-betul bisa menjadi andalan divisa negara dan juga devisa kabupaten-kabupaten dan Sumatera Utara. Ini saya sudah surati Presiden waktu rapat dengan Pak Presiden juga di Borong di Hotel Leicester. Sudah saya sampaikan konsep ini, segitiga emas ini. Saya sampaikan bahwa untuk membuat Tapanuli Raya ini cepat berkembang, ya pertumbuhan ekonomi dan SDM-nya, hadirnya universitas negeri. Kalau orang bilang kenapa Tapanuli miskin gitu kan? Apakah karena rakyatnya malas? Apakah karena rakyatnya bodoh? Enggak juga, ada Abraham Silaban bisa fighter di Jakarta. Banyak juga petani kita menyekolahkan anak-anaknya. Dulu mungkin orang tuanya Abraham itu kan tinggal di kampung. Iya betul. Ya kan? Betul. Kemudian karena disekolahkan, ya berangkat ke Jakarta, baik punya anak Abraham bisa seperti ini. Nah artinya apa? Ada sesuatu yang hilang dari konsep anak koki doha moral dia. Nah selama ini kan kita ekspor uang. Hari ini panen, besok transfer. Nah ini yang jadi persoalan kita. Jadi kita ekspor uang terus. Teori ekonomi mengatakan kan semakin banyak uang berputar di sebuah daerah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Betul. Nah ini perputaran uang di sini stagnan. Kemudian yang kedua, kita ekspor orang. Karena apa? Karena memang di sini tidak menjanjikan menurut mereka. Dan juga usia produktif kita ekspor. Seperti mahasiswa-mahasiswa itu tadi. Padahal teori ekonomi juga mengatakan kalau semakin banyak usia produktif, maka tingkat produktivitas tinggi. Misal, kalau ada universitas negeri di sini, anak kita kuliahlah di sini. Artinya habis kuliah, kita bisa pakai tenaga dia 2-3 jam di ladang. Atau bantu kita di warung atau di mana. Artinya produktivitas tinggi. Nah ini yang saya sebut ini sebenarnya
ini metode yang paling cepat bagaimana Tapanuli Raya, bukan hanya Tapanuli Utara, bisa berkembang, bisa tumbuh perekonomiannya dan SDM-nya. Jadi bukan para wisatanya yang menjadi triggernya, tapi saya berpendapat triggernya harus pendidikan. Hadir universitas negeri di sini. Orang Batak miskin, saya miskin-miskinnya orang Batak, pasti ada anak kuliah. Apakah itu di negeri, apakah itu di swasta. Kemudian yang ketiga, Tapanuli Raya ini kan kaya dengan pertanian. Tapi selama ini kan kita harus antar barang ini lewat pelabuhan, agar dari pelabuhan itu masuk Singapura dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat, bagaimana kalau dibuka jalan strategis nasional dari Tapanuli Utara, Pangaribuan, Garoga, tembus Labuan Batu Semangke. Pelabuhan Semangke yang diresmikan Pak Presiden 2016. Itu bisa memotong 6 jam. Kalau dibuka, maka semua komoditi Tapanuli Selatan dengan pecahannya, Tapanuli Utara dengan pecahannya, Tapteng juga begitu. Kalau sudah sila kos angkutannya bisa kita potong, maka nilai daripada komoditi itu kan makin tinggi. Ini juga akan menyebabkan petani kita, peternak kita akan semakin semangat. Karena apa? Nilai ekonomisnya makin tinggi. Bagaimana Pak Bupati melihat karakter masyarakat Batak di sana bisa mendahulukan budaya marhobas gitu Pak Bupati? Karena kan kalau orang Batak ini kan boruni raja, anaknya raja. Semuanya raja gitu loh. Jadi budaya untuk serve atau budaya untuk melayani orang juga rasa-rasa sungkan gitu, gengsi gitu loh Pak Bupati gitu. Tidak ada sebuah peradaban di dunia ini bisa berubah tanpa pendidikan. Masih ingat zamannya Nomensen? Orang Batak itu kan dulu sebelum datangnya Nomensen itu kan mohon maaf sekali lagi kalau saya terlalu agak vulgar. Barbar, huta ke huta itu mark orang yang diandalkan datu. Mana biar losung, tahu losung ya kan? Tahu. Losung terbang kemana-mana. Iya betul. Nah dulunya nenek moyang kita itu pendidikan itu taunya adalah bagaimana hadatuon, bukan dengan menggunakan akal sehat. Nomensen datang, ya kan? Ya tentu kita amini ini adalah diutus oleh Tuhan untuk membuat peradaban baru. Nah waktu Nomensen datang itu kan dia tidak langsung mengajarkan kepada orang Batak tentang Alkitab. Pertama yang diajarkan kepada orang Batak adalah bagaimana orang Batak itu dididik untuk belajar ilmu pengetahuan, belajar menulis, belajar bertani, dan belajar tentang pengobatan. Nah akhirnya majulah orang Batak, pemikiran orang Batak. Keluarlah dari itu tadi konsep dang diau, dang diho, tumago di begu. Hilanglah itu. Akhirnya mulailah muncul peradaban baru, dan inilah kita sekarang ini. Maka sekali lagi, peradaban katakan dalam konteks pariwisata, bahwa kita ini susah kali senyum, susah kali pelayanan dalam sebagai pelayan wisata. Saya yakin dengan hadirnya pendidikan di sini, kampus, katakan ada fakultas pariwisata, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa di sana, belajar mereka setahun 2 tahun, kemudian mereka itu praktek ke hotel dan restoran, kan ini akan bisa membuat konsep baru di hotel dan restoran tersebut. Ada peradaban baru yang muncul, menjadi senyum sapa salam. Terus ada sebenarnya sebuah lembaga yang mendidik, memberikan ilmu, dan juga sekaligus mengajari praktek-praktek. Buktinya, kalau kita misalnya ke Bali, kan banyak orang Batak, apakah itu di pantai, apakah di hotel, dan lain sebagainya. Buktinya mereka bisa senyum sapa salam. Buktinya mereka menghilangkan anak niraja, boruni raja. Karena apa? Didik oleh konsep pariwisata di sana. Begitu dia kerja di hotel, malah saya pikir nggak kelihatan lagi di orang Batak. Kalau mau mengembangkan pariwisata itu, kita mulai juga dari SDM. SDM itu di mana digodok? Di kampus. Kampus itu apa? Universitas negeri. Biasa kalau itu saya sepakat banget dengan Pak Bupati. Bisa tidak berkomentar soal ini, bahwa netizen utamanya yang dari Sumatera Utara itu agak meragukan kebijakan secara provinsional yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur Sumut ini, Pak Edi Rahmayadi ini dibikin guyonan di media sosial gitu, karena dianggap kurang cekatan, kurang cepat untuk mengambil sikap mengenai penanganan COVID-19. Saya tidak mau menyinggung kebijakan beliau ya. Kita hanya berharap pada Pak Gubernur itu ya, bahwa yang dari zona merah itu tolonglah dilarang dulu turun ke daerah kita, daerah-daerah yang masih kuning dan hijau. Artinya ketatlah dulu beliau. Kalau ini kan dia lakukan, tentu kita yang di sini juga nyaman. Jadi kemarin ada yang datang ke tempat kita dari zona merah, itu atas perintah katanya DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas dari gubernur, ya kan, ini juga kan menjadi kawan gitu ya. Jadi semata-mata ini bukan sentimen politik ya Pak Bupati? Terserahlah mereka itu menilainya seperti apa. Tapi menurut saya, ya kita saling menjaga lah. Kalau mau memberikan bantuan, saya pikir kan bisa lewat keluarga. Pasti punya keluarga di Tapanuli Utara atau di kabupaten lain. Pasti punya, ada timnya di sana.
ada orangnya di sana, kirim saja. Tapi kalau alasan reses misalnya, Pak Bupati, ini bisa diterima atau tidak? Kalau saya pribadi, di masa COVID ini, saya pikir itu ditunda saja. Karena sekarang ini kan masa kurvanya naik terus. Tapi untuk di Tapot sendiri, itu bansos itu dibagikan, Pak Bupati? Bansos kita bagikan, ada yang sudah kita bagikan bantuan sembako kepada supir, kepada petenun, korban PHK, itu sudah kita bagi dalam bentuk sembako, termasuk kalau ada Pak kami belum dapat, katanya yang kaya dapat. Nah, saya sudah buat surat keputusan, instruksi. Kalau sudah PNS atau dia sudah layak, kepala desa, kau keluarkan dia dari daftar, ganti yang baru. Cuman sekarang ini kan banyak yang ngaku jadi miskin, ngaku tidak mampu. Nah, padahal kita lihat dia di media sosial tiap hari upload foto, upload Oh. berita, ya berarti beli pulsa ada. Nah, masa bilang kami tidak makan lagi katanya kan? Nah, ini lucu juga. Maka saya serahkan kepada kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas untuk memberikan data real ke kita. Tidak bisa lagi hanya kepala desa dan lurah, harus dia didampingi oleh TNI Polri. Dari tadi kita berdiskusi ini Pak Bub, kalau corak nuansa batiknya Pak Bupati dengan ulos itu udah bukan hal baru. Itu udah berkali-kali kita lihat. Tapi dengan masker corak ulos seperti itu luar biasa loh Pak Bub. Itu bagus banget. Saya punya dugaan bahwa ini pasti diciptakan oleh Bu Satika Simamora ini. Fashionnya dapat. Nah, apakah dia juga udah memenuhi standar protokol kesehatan? Ini ceritanya seperti apa nih, Pak Bub? Corak dengan ulos seperti ini harusnya dibuat mendunia ini. Ya, jadi gini, Bram. Saya juga bingung awalnya. Jadi kalau ini baju ini kan memang sudah mulai 2015, dia sudah memang suka fashion. Jadi selalu dia bina itu petenun kita dari benang kacang ulos ya. Terus ya, sekarang ini benang 100 nih, jadi dicuci 100 kali pun dia nggak lecek ya, dan nggak panas gitu ya. Di pandemi COVID kemarin itu pas kami rapat di sini, saya dikasih ini, pakai dulu katanya. Saya lihat loh, kok dari ulos, saya bilang. Iya, bisa, kan pesta sudah semua, udah nggak ada pesta, ya kita coba bantu petenun kita dengan buat masker katanya. Itu buatannya juga dari benang 100. Inilah buatan ibu, kreasinya dengan petenun-petenun kita, memang harganya lumayan nih Bram. Berapa harganya Pak? Paling mahal 50.000. Paling murah 25.000. Dan ini memang khusus kalangan pesanan. Ini semata-mata untuk membantu petenun kita lah, biar tidak langsung mereka drop gitu ya. Jadi dari standarnya memang berlapis. Jadi kalau misalnya, coba korek ada. Nah, jadi kalau misalnya kan standarnya gini. Kan ini kan WHO-nya kan. Betul, tidak bisa menghembuskan udara ya, Pak Bupati ya? Tidak bisa mati-mati apinya. Dan bisa dicuci, disetrika. Oh, artinya bisa digunakan untuk berkali-kali, Pak Bupati? Berkali-kali, jadi bukan hanya sekali saja. Jadi kayak ini dicuci atau disetrika aja, biar kumannya hilang, udah pakai lagi. Udah. Gitu. Jadi 3 aspek terpenuhi, mulai dari 1, keamanan protokol kesehatannya mencukupi, yang kedua, fashionnya juga dapat, itu corak dan warnanya. Yang ketiga, amalnya juga ada di sana ternyata Pak Bupati. Ini untuk membantu warga kita yang ada di sana yang memang kesulitan ya sekarang Pak Bupati ya. Buat ini juga mereka tenun, bukan mesin. Dan tenunan asli buatan tangan seperti itu menggunakan tenun ulos dari Tarutung, dari Tapanuli Utara. Tarutung, Muara, Setas Barita. Itu 3 kecamatan kita. Itu tenun ulos yang memang nggak ada lawannya, memang itu juaranya memang di situ yang Pak Bupati. Produksi ulos yang lokal seperti ini yang memang harus layaknya, ini viral, ini mendapatkan perhatian banyak orang, bukan hanya tujuan untuk fashion saja, melestarikan budaya, tapi juga menolong penenun ulos yang saat ini memang kesulitan. Juga ada Bram, ketika ini kita pakai, ada juga yang komentar, masa ulos dipakai di masker di mulut? Nah, itu gimana tuh Pak Bu? Alamak, macam mana ini kan? Ini kan fashion, kan? Betul. Dan itu kemanusiaan kan. Saya sih percaya Pak Bupati ya, apapun yang kita lakukan didasarkan oleh niat baik bahwa satu itu melestarikan budaya kita, bahwa ulos bisa saja mendunia dan bisa digunakan semua kalangan, semua segmen, gak hanya orang Batak. Yang kedua, kalau misalnya nolong orang-orang yang memang lagi kesulitan untuk produksi tenun ulos, mengapa tidak sih? Masa-masa sekarang harusnya tidak memikirkan diri sendiri, tidak harus banyak komentar kritik pedas satu sama lain. Harusnya memang bantulah sesama. Kalau bisa bantu dengan beli masker seperti ini, selain menyelamatkan diri sendiri, bisa menyelamatkan orang lain juga kan, Pak Bupati? Seolah-olah jadi ulos itu ya sakral banget. Nah, jadi nggak begitu kali, ya kan? Nah, ya, mudah-mudahan lah haters itu makin bertobat. Mau latih Pak Bub, sekali lagi Pak Bub, sukses untuk Anda ya Pak Bupati ya.